Selamat pagi, siang, atau malam Bu Herena. Nama saya Timotius Ramot. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari UTS nomor 2 saya. Pertama yang harus kita lakukan itu adalah membuat matriks transisi terlebih dahulu dengan menerjemahkan apa yang sudah diberitahu kondisi-kondisi state-nya dan peluang-peluangnya pada soal. Yang pertama, jika 2 minggu berturut-turut pencandu kopi ini minum kopi A, maka peluang dia minum kopi B pada minggu ketiga adalah 0,6. Jika minggu pertama dia minum kopi A dan minggu kedua dia minum kopi B, maka pada minggu ketiga dia minum kopi A dengan peluang 0,5. Jika minggu pertama dia minum kopi B dan minggu kedua dia minum kopi A, maka pada minggu ketiga dia minum kopi A lagi dengan peluang 0,2. Dan jika 2 minggu berturut-turut dia minum kopi B, peluang minum kopi B pada minggu ketiga lagi sebesar 0,3. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan state-nya terlebih dahulu. State yang pertama adalah minggu pertama kopi A, minggu kedua kopi A, AA. Minggu pertama kopi A, minggu kedua kopi B, AB. Minggu pertama kopi B, minggu kedua kopi A, BA. Minggu kedua kopi B, minggu kedua kopi B, 2 minggu berturut-turut kopi B, itu berarti BB. Lalu matriks transisinya adalah sebagai berikut. Pada soal diberitahu bahwa apabila minggu pertama minum kopi A, minggu kedua minum kopi A, maka peluang dia minum kopi B pada minggu ketiga adalah 0,6. Pada matriks transisi ini, state yang vertikal ini itu menunjukkan bahwa kondisi minggu pertama, minggu kedua, sedangkan state yang horizontal ini itu menunjukkan bahwa state pada minggu kedua dan minggu ketiga. Karena pada 2 minggu pertama dia minum kopi A, kemungkinan minggu ketiga minum kopi B adalah 0,6. Itu berarti kemungkinan dia akan minum kopi A lagi adalah sebesar 0,4. Dikarenakan 1 dikurang 0,6 hasilnya adalah 0,4. Begitu pula dengan seterusnya. Di mana diberitahu apabila dia minum kopi A dan pada minggu pertama minum kopi A, minggu kedua minum kopi B, maka pada minggu ketiga dia akan minum kopi A dengan peluang 0,5, yaitu yang ini. Nilai 0, ya, selanjutnya nilai 0 yang ada di sini itu menunjukkan bahwa tidak ada komunikasi antara A dengan B pada state yang dimaksud di soal, sehingga diberikan peluangnya adalah 0. Lanjut lagi, sama dengan 0,2, 0,8 di sini. Jika minggu pertama dia minum kopi B, minggu kedua dia minum kopi A, pada minggu ketiga dia minum kopi A lagi dengan peluang 0,2. Berarti peluang dia minum kopi B adalah 1 dikurang 0,2, yaitu 0,8. Dan juga sama pada ketika minggu kedua, 2 minggu berturut-turut dia minum kopi B, peluang dia minum kopi B pada minggu ketiga adalah 0,3, yaitu yang ini. Peluang dia minum kopi A setelah 2 minggu berturut-turut minum kopi B adalah 0,7, hasil dari 1 dikurang 0,3. Selanjutnya, diagram transisi. Berdasarkan matriks transisi yang telah disusun di atas, di sini, kita dapat menyusun diagram transisi ini dengan menerjemahkan matriks transisi tersebut menjadi diagram transisi tentunya. Yang pertama, AA. AA dia akan kembali ke dirinya sendiri sebesar 0,4, lalu dia akan berkomunikasi dengan AB 0,6. Lalu AB, dia akan berkomunikasi dengan BA, yang ini, dengan nilai 0,5, dan dia akan berkomunikasi juga dengan BB, yaitu 0,5 juga. Lalu pada BA, kita ke BA terlebih dahulu, dia akan berkomunikasi dengan AA 0,2, dan dia akan berkomunikasi dengan AB 0,8. Lalu
Yang terakhir BB. BB dia akan berkomunikasi dengan BA 0,7 dan dia akan kembali ke dirinya sendiri 0,3. Lalu pada pertanyaan kedua, jika dia minum kopi A dalam 2 minggu berturut-turut, berapa peluang dia minum kopi A lagi pada minggu kelima? Seperti yang kita ketahui, matriks transisi di sini itu menunjukkan peluang bahwa dia minum kopi apa, merek kopi apa pada minggu ketiga. Itu berarti untuk mencari peluang dia minum merek kopi apa pada minggu kelima, kita harus mencari P pangkat 3. Bagaimana caranya? Pertama kita harus mencari P pangkat 2 dulu, yaitu peluang dia minum merek kopi pada minggu keempat. Caranya adalah dengan P kuadrat. Matriks P, ini adalah P, dikalikan dengan P itu sendiri. Hasilnya adalah yang ini. Oke, selanjutnya untuk mencari nilai P pangkat 3, maka dari P pangkat 2 kita kalikan dengan P itu sendiri. Hasilnya adalah ini. Lalu, untuk mencari peluang minggu kelima dia minum kopi A lagi pada minggu kelima, ketika dia minum kopi A dalam 2 minggu berturut-turut. Seperti yang kita ketahui, peluang ketika minum kopi A 2 minggu berturut-turut itu kita simbolkan dengan AA. Baik, itu berarti peluang dia minum kopi A pada minggu kelima, kita hanya fokus pada baris yang ini. Kenapa? Karena pada baris ini dia itu adalah pada state di mana dia minum kopi A selama 2 minggu berturut-turut. Namun, terdapat 2 hitungan yang mana bisa menjadi peluang dia minum kopi A pada minggu kelima, yaitu pada yang ini dan yang ini. Kenapa? Karena pada minggu keempat, yaitu 1 minggu sebelum minggu kelima, dia bisa meminum kopi A ataupun kopi B. Namun, tetap pada minggu kelimanya, dia tetap akan minum kopi A. Oleh karena itu, terdapat 2 kemungkinan, yaitu 0,124 yang ini dan 0,33 yang ini. Nah, peluang minum kopi A pada minggu kelima setelah minum kopi A dalam 2 minggu berturut-turut adalah P00 dan P02. Yaitu ini dan ini 0,124 ditambah 0,33 yaitu 0,454. Selanjutnya, tentukan limiting probability-nya. Limiting probability itu adalah peluang yang telah dihasilkan secara terus-menerus berulang kali. Setelah dilakukan berulang-ulang kali step, maka semakin lama probability-nya itu, kemungkinannya itu akan stabil. Limiting probability ini kita lambangkan dengan simbol V. Untuk mencari limiting probability ini, kita dapat menggunakan matriks transisi yang ada pada gambar ini. Ya. Cara membacanya adalah secara vertikal. P0 sama dengan 0,4 P0 ditambah 0,2 P2. P1 sama dengan 0,6 P0 ditambah 0,8 P2. P2 sama dengan 0,5 P1 ditambah 0,7 P3. P3 sama dengan 0,5 P1 ditambah 0,3 P3. Di mana P1, P2 ditambah P3 ditambah P0 ditambah P1 ditambah P2 ditambah P3 sama dengan 1. Karena jumlah total dari kemungkinan hasilnya 1. Lalu untuk mencari nilai dari masing-masing P ini, kita dapat menggunakan cara eliminasi substitusi. Yang pertama, kita akan menggunakan persamaan dari yang persamaan pertama dan juga persamaan kedua. Dari 2 persamaan tersebut, kita mendapatkan hasil bahwa P1 sama dengan P2.
Itu berarti nilai dari P1 dan P2 itu sama. Baik, kemudian dengan menggunakan yang P0, P1, P0 ditambah P1 ditambah P2, P3 itu sama dengan 1. Apabila semuanya dikali 0,6, maka hasilnya juga akan sama dengan 0,6. Lalu, apabila kita eliminasi dengan menggunakan persamaan 1 yang telah dimodifikasi seperti ini, P0 sama dengan 0,4 P0 ditambah 0,2 P2 diubah agar sama dengan 0. Maka kita akan mendapatkan hasil 0,6 Pi1 ditambah 0,8 Pi2 ditambah 0,6 Pi3 sama dengan 0,6. Karena kita tahu bahwa nilai dari Pi1 sama dengan Pi2, kita dapat mengubahnya menjadi 0,6 Pi1 ditambah 0,8 Pi1 ditambah 0,6 Pi3 sama dengan 0,6. Hasilnya adalah 1,4 Pi1 ditambah 0,6 Pi3 sama dengan 0,6. Selanjutnya, dengan menggunakan persamaan P3 ini, kita dapat mencari nilai P1. Kita tinggal memodifikasinya agar sama dengan 0, lalu kita tinggal menyamakan nilai dari P3-nya agar nilai dari P3 tersebut habis. Dari yang didapatkan, nilai dari P1 tersebut adalah 21/64. Itu berarti, karena nilai dari P1 dan P2 itu sama, maka nilai P2 tentunya juga 21/64. Lalu untuk mencari P0 kita cukup mensubstitusikan melalui persamaan mana yang terdapat nilai P0. Dalam hal ini saya mensubstitusikannya ke persamaan P0 itu sendiri, yaitu persamaan pertama. Setelah dilakukan perhitungan, saya mendapatkan hasil P0-nya itu adalah 7/64. Dan sama halnya juga dengan P3, saya tinggal mensubstitusi nilai dari P1 ke persamaan yang terakhir untuk mendapatkan nilai dari P3 itu sendiri. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan hasil 15/64. Dengan begitu, hasil dari limiting probability pada nomor 2 tertera di sini. Terima kasih.